Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khairuddin Asyari dengan NIM 20050974065 dari kelas PTI A 2020. Di sini saya akan menerangkan ARP atau yang disebut Address Resolution Protocol untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Baik, pendahuluan. Apa itu MAC address? Jadi MAC address adalah sebuah alamat berukuran 48 bit yang dimiliki suatu network interface, baik itu LAN adapter, NIC, wireless adapter, dan sebagainya. Perlu diingat bahwa MAC address dimiliki oleh setiap network interface, bukan setiap komputer, karena jika komputer kita copot network interface-nya, maka komputer tersebut tidaklah memiliki MAC address. Mengapa kita butuh MAC address? Jadi, komputer pada dasarnya berkomunikasi menggunakan IP address. Akan tetapi, untuk mengetahui siapa pemilik IP address perlu sebuah identitas unik, yaitu MAC address. Selain itu, MAC address bersifat unik. Antara perangkat yang satu dan yang lainnya pasti berbeda. Penulisan MAC address menggunakan bilangan heksadesimal atau 0V. Contoh MAC address adalah sebagai berikut: 70 D25E D2FD D26B D21E D223. Karakteristik dari MAC address. Yang pertama, digunakan sebagai identitas unik setiap device jaringan untuk berkomunikasi di layer 2. 2. Terdiri dari 48 bit heksadesimal. Yang ketiga, jika sebuah router memiliki 5 interface, maka router tersebut memiliki 5 MAC address. Yang keempat, untuk virtual interface, misal VLAN, VAP, EOIP, dan lain-lain, maka akan menggunakan virtual MAC address. Masuk ke Address Resolution Protocol. Protokol komunikasi yang digunakan untuk menemukan link layer alamat seperti alamat MAC address atau alamat hardware dari suatu host yang tergabung dalam sebuah jaringan LAN dengan memanfaatkan atau berdasarkan IP address yang terkonfigurasi pada host yang bersangkutan. Protokol ini bekerja antara layer 2 dan layer 3 pada OSI layer. Struktur paket. Protokol resolusi alamat menggunakan format pesan sederhana yang berisi satu permintaan atau tanggapan resolusi alamat. Ukuran pesan ARP tergantung pada lapisan tautan dan ukuran alamat lapisan jaringan. Struktur IPv4. Internet Protocol version 4 atau IPv4 adalah pengalamatan IP berukuran 32 bit yang dibagi menjadi 4 oklet. Jadi setiap oklet terdiri dari 8 bit. Beberapa lapisan struktur paket. Jenis perangkat keras atau HTYPE, jenis protokol PTYPE, panjang perangkat keras HLNE, panjang protokol PLENE, operasi, alamat perangkat keras pengirim, alamat protokol pengirim, alamat perangkat keras target, alamat protokol target. IP address ada istilah-istilah seperti ini. Network ID atau IP yang digunakan sebagai alamat jaringan, host ID, IP yang digunakan sebagai jaringan suatu perangkat jaringan seperti router, PC, dan lain-lain. Broadcast ID, IP yang digunakan untuk mengirim ke semua host. Network mask atau netmask. Penulisannya seperti format penulisan IP. Netmask digunakan untuk menentukan nilai network ID. Prefix, angka yang mewakili nilai netmask. Fungsi serta peran dari protokol ARP. Yang pertama, setiap host yang tergabung atau terhubung dalam sebuah jaringan LAN saling berkomunikasi menggunakan alamat fisik atau MAC address dan tidak menggunakan alamat logis atau IP address. Yang kedua, setiap host berkomunikasi menggunakan alamat fisik MAC address. Jadi, mau tidak mau setiap sebuah host yang ingin berkomunikasi dengan host lain harus mengetahui MAC address yang dimiliki oleh host tujuannya. Yang ketiga, sebelum
sebuah data diberikan MAC address, terlebih dahulu data tersebut diberi alamat logis berupa IP address. IP address yang ditambahkan ini merupakan IP address dari host pengirim dan host penerima. Yang keempat, memanfaatkan informasi IP address host tujuan yang ada, maka host pengirim melakukan pencarian dengan menganugerahkan protokol ARP. Yang kedua, fungsi serta peran dari protokol ARP. Yang pertama ada tipe ARP entry atau ARP table. Nomor 1, cache ARP. Perangkat lunak menempatkan entry dinamis dalam cache ARP ketika perangkat layer 3 mempelajari alamat MAC perangkat dari permintaan ARP atau balasan ARP dari perangkat lunak dapat mempelajari entry ketika perangkat layer 2 atau perangkat layer 3 menerima permintaan ARP dari perangkat penerusan IP lain atau balasan ARP. Yang kedua, tabel ARP statis. Perangkat layer 3 memiliki tabel ARP statis. Anda dapat menambahkan entry ke tabel ARP statis terlepas dari apakah perangkat tempat entry tersebut terhubung ke perangkat layer 3 atau tidak. Cara kerja protokol ARP bisa dilihat di sini cara kerja dari ARP. Baik, saya lanjut. Cara kerja protokol ARP ini yang pertama, awalnya protokol ARP melakukan pengiriman sebuah pesan yang sifatnya broadcast atau menyeluruh. Isi dari pesan tersebut berupa permintaan sebuah alamat MAC address suatu host berdasarkan IP address setiap host. Pesan permintaan ini dikirim secara menyeluruh ke semua host yang tergabung dalam jaringan LAN. Yang kedua, setelah pesan tersebut sampai pada host tujuan, maka host tujuan akan membalas pesan tersebut dengan sebuah pesan balasan yang berisi alamat fisik atau MAC address yang sesuai dengan IP address yang diminta tadi. Baik, mungkin dari saya sekian saja, cukup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.